Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Ya, buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White, yang dimana tulisannya bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Dia akan bersama dengan kita. Dan biarlah dengan ajakan ini kita dapat dibimbing oleh Tuhan, kita dapat melihat dengan baik bahwa kuasa Kristus dan kasih karunia Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Dia memberikan kita yang baik dan sempurna dan memikul beban besar kita. Dan biarlah kita selalu datang kepada Tuhan kita, karena Tuhanlah yang membawa kita kepada keselamatan. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Hakim dari Semua Orang. Ayat intinya terdapat dalam Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ketika tuan rumah pergi ke pasar dan menemukan orang-orang yang tidak bekerja, dia berkata, "Mengapa kamu berdiri di sini menganggur sepanjang hari?" Dan jawaban mereka adalah, "Karena tidak ada orang yang mempekerjakan kami." Tak satu pun dari mereka yang dipanggil pada sore hari ada di sana pada pagi harinya. Mereka tidak menolak panggilan itu. Mereka yang menolak dan kemudian bertobat, tindakan yang baik untuk bertobat, tetapi tidak aman untuk meremehkan panggilan belas kasihan yang pertama. Ini sangat menarik firman kita hari ini ya saudara-saudara. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Artinya apa saudara-saudara? Ya, sama seperti cerita tadi ini. Ketika tuan rumah pergi ke pasar dan menemukan orang-orang yang tidak bekerja, dia berkata, "Mengapa kamu berdiri di sini menganggur sepanjang hari?" Karena tidak ada yang memperkerjakan kami. Ya. Jika kita belajar dari firman ini, kita sudah tahu bahwa Tuhan memberikan kita panggilan. Nah, panggilan itu kepada saya dan saudara-saudara semua. Panggilan itu untuk apa? Ya, untuk kita mau kerja, melakukan pekerjaannya di dunia ini sebagai suatu pelayanan yang baik. Kita mau melakukan pekerjaan itu dan mau menerima panggilan itu untuk kebaikan kita. Kita kerja, di sini juga dikatakan nanti bahwa kita kerja ini untuk Tuhan. Ada yang mempekerjakan kita untuk mengambil keuntungannya, tetapi ada yang mempekerjakan kita untuk betul-betul mau membuat kita matang dalam pekerjaan kita, matang dalam situasi yang membuat kita tidak ragu lagi bahwa Tuhan akan bersama dengan kita. Jika kita mau bekerja sesuai dengan kedagingan kita, maka yang ada pada saat itu nanti pada akhirnya ya kita yang salah juga. Ya, karena apa? Karena kita selalu pakai keinginan kita untuk melakukan pekerjaan itu. Ya, di sini dikatakan bahwa mereka tidak menolak panggilan itu. Artinya mereka menerima. Mereka yang menolak dan kemudian bertobat, tindakan yang baik untuk bertobat, tetapi tidak aman untuk meremehkan panggilan belas kasihan yang pertama. Ya, sangat menarik Tuhan memanggil kita. Sama seperti tuan rumah ini mengajak kita. Ya, untuk kita melakukan pekerjaan daripada kita nganggur. Ya, di sini dikatakan baik yang kita kerja.
Ya, ini yang membuat kita supaya terus mau melakukan pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita, dan melakukan apapun yang Dia inginkan di dalam kehidupan kita. Misalnya dalam pelayanan, ya Tuhan kita supaya kita bekerja membagikan akan pengalaman kita dan juga akan firman-Nya atau karakternya di tempat sekeliling kita, sehingga pada waktunya nanti kita juga dapat membawa akan kehidupan yang baru kepada orang-orang itu. Ya, tadi sini katakan mungkin banyak yang datang bekerja, mungkin banyak yang datang untuk melamar pekerjaan, tetapi akhirnya sedikit yang dipilih. Ya karena apa? Karena punya berbagai macam cara, punya situasi yang membuat kita, untuk cara kerja kita itu membuat kita terlalu percaya diri. Tetapi Tuhan katakan bahwa jika kita mau bekerja, jangan kita menganggap remeh pekerjaan itu. Dan biarlah kita selalu bekerja dengan sepenuh hati kita, bahwa pekerjaan ini ialah pekerjaan Tuhan. Tuhan menuntut agar api Roh Kudus digunakan dalam pelayanannya. Kita harus menyampaikan pekabaran dari pemilik rumah ilahi kepada sesama manusia. Ini akan mengesankan hati. Di bagian manapun pria dan wanita bekerja di kebun anggur Tuhan, mereka perlu memeriksa hati mereka sendiri dengan seksama. Jika mereka cenderung meninggikan diri sendiri dan merendahkan orang lain, mereka perlu diubah sampai mereka tidak lagi menempatkan penilaian mereka sendiri atas pekerjaan mereka dan pekerjaan orang lain. Sangat menarik. Di sini dikatakan bahwa jika kita cenderung meninggikan diri sendiri dan merendahkan orang lain, maka yang perlu diubah adalah hati kita, kelakuan kita, ya, yang perlu diubah. Karena itu Tuhan menuntut agar api Roh pelayanannya itu ada dalam kehidupan kita, supaya kita terus menyampaikan pekabaran dari pemilik rumah ilahi kepada sesama manusia. Jika kita mendengar, misalnya kita di rumah, kita mendengar akan pekabaran dari orang tua kita, mungkin dari istri kita, dari suami kita atau anak-anak kita, mendengarkan kita yang sedang memberikan mereka nasihat, dan biarlah sebelum kita mau berjalan ke dalam satu pekerjaan yang membuat orang-orang ini dapat berubah, maka di dalam kehidupan kita, hati kita pun kita harus diubah terlebih dahulu. Bahkan di dalam rumah tangga kita atau keluarga kita, yang perlu kita ubah adalah di dalam rumah tangga kita terlebih dahulu. Bahkan hati kita yang harus kita ubah sebelum kita mau merubah akan seseorang di luar lingkungan kita. Sehingga mereka juga melihat bahwa kita di dalam pelayanan ini kita dapat melakukan pekerjaan itu untuk menghasilkan suatu keberhasilan atau menghasilkan satu yang dimana orang bisa melihat bahwa inilah keberhasilan mereka. Ya, mereka telah mengubah segala sesuatu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka kemanapun Tuhan inginkan, ya mereka sudah matang dalam, artinya sudah tahu betul bahwa kehidupan kita akan diubah
ya sama juga nanti akhirnya Tuhan akan mengubahkan kita. Tuhan akan memilih kita sehingga kita dapat diubah menjadi orang-orang yang sama seperti Kristus. Ya, di sini di bagian manapun pria dan wanita bekerja di kebun anggur Tuhan, mereka perlu memeriksa hati. Ya, banyak di dalam pelayanan Tuhan. Banyak yang bilang saya pengikut Kristus. Ya, saya sudah masuk di dalam pelayanannya, tetapi yang Tuhan inginkan engkau sudah masuk, tetapi hatimu ada di mana? Ya, Tuhan inginkan hati kita ini diubah sehingga kita tidak lagi meninggikan diri kita, mementingkan diri kita lagi, tetapi bagaimana kita mau sehingga pekerjaan ini terus berlanjut tanpa kita memikirkan diri kita, saudara-saudara. Ya, ini yang membuat kita supaya kita dapat berubah setiap harinya. Ya, Tuhan memanggil kita supaya kita dapat supaya kita dapat berubah sepenuhnya dan menjadi serupa dengan Kristus, serupa dengan karakter Kristus, tabiatnya Kristus. Sehingga kita tidak lagi meremehkan ya, atau menempatkan penilaian mereka sendiri atas pekerjaan mereka dan pekerjaan orang lain. Pekerjaan itu semua sama, tergantung kita, pilihan kita di mana dan kita mau apa yang harus kita lakukan. Ya, kita membutuhkan roh kasih dan ketergantungan sejati kepada Tuhan. Ketika kita memiliki keyakinan mutlak kepada Dia yang adalah kebenaran, kita akan menyadari bahwa kekhawatiran dan kecemasan tidak diperlukan lagi. Ya, Tuhan mengajarkan kita supaya kita tidak lagi khawatir dan cemas dan ragu. Ya, karena apa? Karena Tuhan sudah bersama dengan kita. Karena Dia memberikan kita kasih yang sejati. Kasih yang sangat luar biasa. Sehingga kita tidak lagi membawa kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kita ya penghiburan atau memberikan kita kelegaan yang sangat luar biasa. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, kita harus melakukannya untuk Kristus. Ada banyak jenis pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu dan situasi yang harus dilakukan bagi Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya akan melakukan pekerjaan ini secara formalitas untuk upah mereka terima. Ya, apapun yang kita lakukan di dunia ini atau apapun yang kita lakukan di dalam pelayanan Tuhan, kita harus melakukannya untuk Kristus. Kita harus melakukannya dengan sepenuh hati kita. Kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan gigih. Di tempat ini dikatakan bahwa engkau sudah berada di dalam pelayanan Tuhan. Engkau sudah ada ya bersama dengan Tuhan. Tetapi apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus saya lakukan untuk Kristus? Ya, Tuhan mau supaya kita melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati kita. Nah, di tempat ini juga dikatakan bahwa sebelum kita keluar kemanapun Tuhan inginkan, kemanapun Tuhan membawa kita, kita harus mempunyai karakter Kristus. Ya. Orang seperti itu mungkin menerima pujian dari manusia, tetapi tidak dari Tuhan. Mereka yang benar-benar dipersatukan dengan Kristus tidak bekerja untuk upah mereka sendiri. Dengan bekerja bersama Tuhan, mereka tidak berusaha untuk meninggikan diri sendiri. Pada hari besar terakhir, keputusan-keputusan akan dibuat yang akan menjadi kejutan bagi orang banyak. Penilaian manusia tidak akan mendapat tempat dalam keputusan tersebut. Kristus dapat
dan akan mengadili setiap kasus, karena semua penghakiman telah diserahkan kepadanya oleh Bapa. Dia akan menaksir nilai dari setiap pelayanan yang tidak tampak pada pandangan manusia. Hal-hal yang paling rahasia terbuka bagi matanya, yang melihat segala sesuatu. Ketika hakim dari semua orang melakukan penyelidikannya, banyak dari mereka yang ditempatkan manusia di posisi pertama akan ditempatkan di posisi terakhir, dan mereka yang telah ditempatkan dan di tempat terendah oleh manusia akan dikeluarkan dari barisan dan dijadikan yang pertama. Review on Herald 31 Juli 1900. Yes. Tuhan memberikan kita satu cara lagi untuk kita melakukan untuk kita mau melakukan pekerjaan kita, ya, dengan tidak mementingkan diri kita atau tidak memakai ego kita, ya. Jadi biarlah kita melakukannya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Dia inginkan untuk kita kerja, ya itu yang kita lakukan dan kita kerjakan, ya. Di sini juga dikatakan pada hari besar terakhir keputusan-keputusan akan dibuat yang akan menjadi kejutan bagi orang banyak. Keputusan-keputusan yang kita ambil di dunia ini, biarlah kita mau meminta Tuhan bahwa keputusan ini benar atau tidak. Yang saya ambil ini benar atau tidak untuk saya lakukan. Meminta Tuhan sehingga keputusan ini dapat menjadi berkat juga, dan akhirnya keputusan ini dapat dipakai. Ya, nanti Tuhan akan mengadili kita di akhirnya. Di dunia ini kita mengambil keputusan kita yang benar, maka Tuhan akan mengadili kita juga bahwa keputusan kita benar, maka nantinya kita juga akan berada di posisi yang benar. Jika kita mau merendahkan orang di bawah dari kita, maka Tuhan akan mengantar kita atau kita tempatkan kita di belakang. Yang di belakang akan menjadi di depan, ya. Tuhan katakan bahwa yang terdahulu akan terkebelakang, yang terkebelakang akan terdahulu. Itu yang kita selalu ingat dan kita pelajari di dalam kehidupan kita. Jangan kita meremehkan manusia atau tempatkan manusia di bawah kita, tapi biarlah kita mau mengambil itu sama dengan kita, karena di mata manusia itu berbeda, tetapi di mata Tuhan itu sangat sama sepertinya, sehingga kita dapat ditempatkan sama yang akan Dia lakukan untuk mengadili kita. Dan biarlah pekerjaan ini kita dapat melakukannya dengan sepenuh hati kita. Biarlah kita mendengar panggilan Tuhan dan akhirnya kita bersama dengan Dia. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Mari kita bekerja untuk menerima kasih karunia Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kita selalu percaya kepada Tuhan kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.